Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 4 yang insyaallah Pak bercintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur untuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita, dan juga dua nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman, yang insya Allah dua nikmat ini anak-anak yang akan membimbing kita, akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita anak-anak, yaitu suri tauladan terbaik kita Nabi Agung Muhammad. Belum dijawab. Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anaknya di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita belajar, kita bertemu lagi walaupun dalam keadaan daring ya anak-anak, yaitu dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi belajar bahasa Arab, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah tadi dari Pak Pri dimudahkan untuk mengajar kalian, dan semoga kalian juga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, langsung saja untuk pelajaran hari ini, silahkan bisa menyimak video berikut ini. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak bercintai karena Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita memasuki bab baru dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu dalam bab fi baiti atau di dalam rumahku. Nah, sebelumnya anak-anak, seperti biasa kita membaca kamus dulu, bisa ditirukan di rumah dan bisa dihafalkan mandiri di rumah. Yang pertama, baitun, rumah. Ghurfatun, kamar. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ghurfatut ta'ami, ruang makan. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatun naumi, kamar tidur. Sakana, tinggal. Jalasa, duduk. At-ta'amu, makanan. Tabakha, memasak. Qara'a, membaca. Dzakara, belajar. Nama, tidur. A'adda, menyiapkan. Nadhafa, membersihkan. Akala, makan. Ista'dzana, izin atau pamit. Yang terakhir ada ad-darsu, yaitu pelajaran. Nah, anak-anak, itu kamus yang insya Allah yang berada di bab kali ini. Nanti kata-kata ini yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat, dan nanti juga bisa dihafalkan anak-anak mandiri di rumah. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masuk selanjutnya yaitu ke contoh kalimat. Nah, anak-anak, untuk kelas 4 di bab ini kita belajar membuat kalimat, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yaitu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sedang berlangsung atau pekerjaan itu saat ini sedang berlangsung. Contoh, dia laki-laki duduk di ruang tamu. Nah, tapi dia laki-laki itu tidak usah dibahasa Arabkan ya anak-anak, yaitu duduk di ruang tamu. Nah, yang duduk itu laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki bahasa Arabnya apa? Nah, itu yajlisu fi ghurfatil julusi. Yajlisu itu duduk, fi itu di, ghurfatil julus itu ruang tamu. Nah, dia bisa diperhatikan anak-anak, duduk kok di situ yajlisu Pak? Iya, karena di situ adalah fi'il mudhari. Kalau biasanya itu duduk itu jalasa, tapi di situ menjadi yajlisu. Bisa dibedakan ya anak-anak. Jadi cara membuat fi'il mudhari yang untuk dia laki-laki itu, yang awalnya jalasa, nah ja-nya itu disukunkan dan sa-nya itu didomahkan atau disukunkan di awal dan didomahkan di akhir, gitu untuk dia laki-laki. Sekarang contoh yang kedua. Sekarang kalau dia perempuan, yang duduk itu perempuan, duduk di ruang tamu.
Nah, duduk di ruang tamu, yang duduk itu perempuan, maka bahasa Arabnya tajlisu fi ghurfatil julus. Nah, perbedaannya bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi menggunakan yajlisu, ya, menggunakan huruf ya. Tapi kalau perempuan, dia perempuan menggunakan huruf ta, tajlisu. Dia perempuan duduk di ruang tamu, tajlisu fi ghurfatil julus. Begitu ya anak-anak, bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Kalau laki-laki sekali lagi menggunakan ya, kalau perempuan menggunakan ta. Contoh kalimat yang kedua yaitu pola kalimatnya sekarang menggunakan nama. Ahmad, agak panjang ya ini. Ahmad membaca Al-Quran di ruang belajar. Ahmad membaca Al-Quran di ruang belajar. Nah, bahasa Arabnya adalah, nah, kembali lagi, Ahmad itu laki-laki, berarti menggunakan ya. Yaqra'u, yaqra'u itu membaca, artinya yaqra'u Qur'ana, membaca Al-Quran. Ahmad, Ahmad itu Ahmad fi ghurfatil mudzakarah, fi, di ghurfatil mudzakarah, ruang belajar. Nanti kalian bisa melihat kamus juga untuk mengetahui arti perkatanya. Pak ulangi, Ahmad membaca Al-Quran di ruang belajar. Yaqra'ul Qur'ana Ahmad fi ghurfatil mudzakarah. Itu. Terus sekarang yang perempuan, Nisa membaca Al-Quran di ruang belajar. Sekarang yang membaca Al-Quran itu Nisa. Nah, bahasa Arabnya seperti yang di atas. Kalau perempuan menggunakan ta, taqra'ul Qur'ana Nisa fi ghurfatil mudzakarah. Jadi subjeknya ditaruh setelah itu ya, setelah kata kerja dan kata benda. Jadi taqra'ul Qur'an tadi yang perempuan membaca Al-Quran. Siapa perempuannya? Nisa. Taqra'ul Quran Nisa di ruang belajar fi ghurfatil mudzakarah. Nah, begitu anak-anak. Jika belum paham bisa diulang-ulang videonya biar kalian bisa paham. Begitu untuk pada bab ini, contoh kalimatnya seperti itu. Ada dua pola, yaitu dia laki-laki atau dia perempuan sedang melaksanakan pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan pola yang kedua yaitu menggunakan nama orangnya. Misalnya tadi Pak Beri contohkan Ahmad membaca Al-Quran di ruang belajar. Gitu penjelasan yang dapat Pak Beri sampaikan. Kalian juga bisa belajar pada buku paket kalian masing-masing. Nah, cukup sekian untuk penjelasan tentang contoh kalimat pada bab ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, begitu tadi untuk pelajaran bahasa Arab hari ini sudah disampaikan dalam video tadi. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti insya Allah akan Pak Pri share melalui WA kalian masing-masing. Jadi nanti bisa dilihat di WA untuk tugasnya hari ini apa saja. Begitu ya anak-anak. Begitu yang dapat kita sampaikan hari ini. Kita akhiri pembelajaran bahasa Arab hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wahid isnin salatah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang sudah selesai mengerjakan silahkan difoto dan dikirimkan kepada Pak Pri. Pak Pri tunggu. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Sampai tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.